Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nadhari ila rajazin fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمراتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas sifat yang pertama yang wajib bagi Allah, yaitu bersifat wujud atau ada. Apa yang harus kita imani dari adanya Allah? Bahwa adanya Allah itu wajib. Artinya wajib, adanya Allah tidak pernah tiada. Kalau adanya kita jaiz, ada ya boleh, nggak ada juga boleh gitu. Jadi wujud yang asli itu hanya wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau wujudnya kita, kalau wujud kita wujud-wujudan, maksudnya bukan wujud beneran. Kok bukan wujud beneran? Karena wujud kita itu mengalami perubahan. Pertama muncul bayi, berubah jadi anak-anak, berubah jadi remaja, berubah jadi dewasa, terus berubah lagi jadi laki-laki. Jadi wujud kamu yang asli yang mana?
yang kecil, apa yang remaja, apa yang dewasa, apa yang aki-aki? Nggak jelas nih. Berarti kamu itu bukan wujud asli gitu loh. Ini kelihatannya badan ini cuman cangkang namanya, casing. Allah ganti-ganti tiap waktu casing kita. Diganti casingnya kecil, diganti casingnya gede gitu. Lah yang wujudnya asli siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut wajibul wujud gitu. Sesuatu yang wajib adanya. Artinya wujudnya enggak pernah berganti, wujudnya enggak pernah mengalami ketiadaan. Terus yang kedua, wajib Allah bersifat qidam. Artinya qidam itu secara bahasa artinya dulu. Kalau pakai kamus nih, qidam itu apa artinya? Dulu, terdahulu gitu. Tapi qidam yang mau kita sifatkan kepada Allah artinya nggak boleh sama dengan sifat qidam yang diartikan untuk makhluk. Jadi qidam bagi Allah artinya apa? Wujudnya tidak berawal gitu. Wujudnya tidak ada permulaannya. Artinya cocok dengan yang kemarin nih. Tadi apa? Allah wajib adanya. Berarti nggak pernah tiada. Kalau nggak pernah tiada berarti nggak ada permulaannya. Kalau kita wujudnya jaiz, tadinya nggak ada, terus jadi ada. Berarti wujud kita pasti ada permulaannya, gitu. Diwajib diimani Allah itu bersifat qidam. Artinya qidam, wujudnya Allah itu tidak ada permulaannya. Tapi jangan diartikan Allah itu bisa wujud sendiri, Beb. Kalau kita nggak bisa wujud sendiri. Kalau Allah itu wujud sendiri, berarti Allah itu tadinya nggak ada, tiba-tiba celing jadi ada gitu. Ya nggak begitu juga gitu loh. Kalau Allah begitu berarti juga ada permulaannya gitu loh. Jadi Allah itu wujudnya memang asli ada, dan adanya tidak pakai permulaan. Jadi kalau sekarang nih kalau gambarannya, kalau wujudnya kita itu kan pasti ada tahunnya. Kamu ditanya, kamu lahirnya kapan? Oh, saya tahun 70. Oh, saya tahun 80. Oh, saya tahun 50. Kalau ditarik mundur nih, ada waktunya nih. Ya, ada yang lahirnya zaman Fir'aun ada. Lamaan, Beb, zaman Fir'aun udah kiut-kiut sekarang. Lah, karena kita itu terkena zaman, adanya mengalami perubahan. Yang namanya zaman itu artinya ada perubahan. Kalau zaman diartikan dengan detik, menit, jam, itu sebenarnya bukan zaman. Itu sebenarnya apa? Alat untuk menghitung zaman. Bukan zaman, bukan. Zaman itu artinya perubahan. Kalau bahasa sekarang mah artinya durasi deh.
Ini kalau lihat video ada apanya? Durasi. Durasi itu apa? Waktu atau lamanya sesuatu, gitu loh. Jadi zaman itu lamanya keberadaannya sesuatu. Lah Allah itu nggak terkena zaman, gitu. Jadi nggak bisa dihitung keberadaan waktunya, nggak bisa dihitung. Oh Allah itu sejak dulu. Kalau Allah diartikan dulu yang maknanya waktunya udah lama, berarti sekarang udah tua. Ya, ente berapa umurnya? Hah? Udah dulu banget berarti ini kan. Hah? Kalau Ustaz Sohaib 27, lebih dikit, lebih dikit dah. Jadi Allah nggak bisa disebut adanya dari dulu, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak terikat sama zaman, nggak terikat sama waktu. Hingga kamu nggak bisa menyebut Allah itu mah dari dulu adanya, nggak bisa. Karena Allah tidak diikat sama zaman atau waktu. Jadi tulis bahwa Allah wajib qidam. Artinya dahulu. Tapi maknanya tidak berawal, gitu. Bukan Allah itu dulu banget, bukan, tapi tidak berawal. Adanya Allah tidak dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Kalau adanya kita dipengaruhi oleh zaman, dipengaruhi oleh waktu. Makanya kita itu biarpun kapan saja lahirnya, pasti bisa dihitung waktunya, gitu loh. Makanya sekarang ada alat tuh menghitung dunia ini udah berapa lama. Ada yang mengatakan berapa? 10.000 tahun. Ada yang kalau ilmuwan mengatakan miliaran tahun, jutaan tahun. Mau berapa lama saja pasti dihitung, bisa dihitung waktunya. Kenapa? Karena terikat oleh waktu. Kalau Allah nggak terikat oleh waktu, hingga nggak bisa dikatakan Allah mau udah dari dulu banget, nggak bisa, gitu loh. Kalau begitu nanti kalau Allah terikat waktu, berarti keberadaannya mengalami apa? Perubahan. Karena semua yang terikat waktu pasti mengalami perubahan. Terus Allah juga nggak bisa dikatakan mendahului kita. Qidam nggak bisa dikatakan mendahului kita. Kalau Allah itu mendahului kita, itu coba. Allah tidak bisa disebut zat yang mendahului makhluk. Walaupun artinya dulu, tapi maknanya tidak mendahului, gitu. Kalau Allah mendahului kita gimana? Berarti artinya Allah dan kita itu sederajat, gitu maksudnya. Kalau generasinya Pak Karno itu mendahului generasinya siapa? Pak Harto. Ya, ada orang lahir pada generasi Pak Karno, berarti dia adanya
lebih dulu tuh, mendahului generasinya Pak Harto. Tapi tetap keduanya sederajat. Sebelum Pak Karno berarti nggak ada. Cuman Pak Karno muncul duluan nih sebagai presiden gitu loh. Terus Pak Harto muncul. Berarti keduanya sama-sama pernah tiada. Tapi Pak Karno adanya lebih dulu. Kayak ente dah, ente punya anak nih 4. Anak yang pertama muncul lebih dulu, terus muncul anak yang kedua. Tapi keempatnya ini sama, apa pernah semuanya nggak ada. Anak pertamanya muncul dulu lah. Allah nggak boleh disebut begitu. Allah itu adanya mendahului kita gitu loh. Nah, kalau kamu nanya sama orang yang awam nih, duluan mana Allah sama makhluk? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Duluan. Nah, itu pasti begitu jawabnya tuh. Padahal ya nggak begitu. Kalau Allah dan makhluk duluan Allah, berarti sama-sama pernah nggak ada sederajat gitu loh. Sama kayak kamu mau begini, kamu dan Nabi Adam duluan mana? Duluan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam juga pernah nggak ada, saya pernah nggak ada, berarti sederajat gitu loh. Cuma Nabi Adam muncul duluan, saya munculnya belakangan. Lah Allah jangan disifatkan begitu maksudnya. Kalau ada yang nanya Allah itu sama hamba, maka kita duluan mana? Jawabnya begini. Ya enggak duluan. Kenapa? Karena saya itu ada awalnya, Allah enggak ada awalnya gitu. Pertanyaannya salah. Kalau kamu jawab ya jadi salah gitu. Karena pertanyaan yang salah itu yang nggak bisa dijawab. Kalau kamu jawab tambah salah nanti, gitu loh. Jadi jangan dijawab pertanyaan begitu. Beda nih kalau Allah disebut dalam Asmaul Husna, huwal awwalu. Beda nih. Kan di Asmaul Husna Allah disebut huwal awwalu huwal akhiru gitu. Awal di situ maknanya al awal bila ibtida. Disebut awal tapi nggak ada permulaannya. Kenapa kok disebut awal? Disebut awal karena dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Allah disebut awal ketika ada perbandingan dengan yang sebelum yang lain itu ada, Allah sudah ada gitu. Sebelum makhluk ada, Allah sudah ada. Hingga disebutlah Allah itu al-awwalu gitu. Tapi bukan artinya mengawali gitu maksudnya. Maka dalam Asmaul Husna dikenal dengan awal dan akhir. Dalam sifat Allah kita kenal yang namanya Qidam. Kalau kamu nggak kenal Qidam nih, kenalnya awal doang, maka kamu mesti ngertiinnya Allah itu mendahului makhluk. Yang namanya mendahului dengan yang didahului biasanya ya sederajat. Kamu punya 2 istri, berapa? Istri berapa? Istri pertama sama istri kedua, duluan mana? Duluan istri pertama, terus istri. Tapi sebelumnya kamu juga jomblo, nggak kawin
gitu. Berarti pernah nggak punya istri, terus punya istri yang pertama, lalu istri yang kedua. Istri pertama mendahului istri yang tapi sama-sama dulunya pernah nggak ada semua nih. Yang pertama ya pernah nggak ada, yang kedua juga pernah nggak ada. Jadi Allah nggak boleh diartikan begitu. Untuk menghilangkan makna ini kita membahas sifat qidam. Beda dengan yang disebut dalam Asmaul Husna gitu loh. Kalau dalam Asmaul Husna sudah dikaitkan dengan keberadaan yang lain. Sebelumnya makhluk ada, Allah sudah ada gitu loh. Sama kayak begini, Allah itu ya tidak butuh tempat. Kenapa? Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Allah itu enggak terkena zaman. Kenapa? Sebelum zaman itu ada, Allah sudah ada. Gitu loh. Jadi ketika dikaitkan sama yang lain, maka Allah disebut al-awwalu. Nyambung? Hah? Nyambung enggak? Nyambung apa bingung? Bingung lagi. Ya, jadi qidam itu qidam bagi Allah itu pada makna yang pertama tadi itu tidak ada permulaannya. Bukan artinya apa? Dahulu. Bukan bukan artinya Allah itu sudah dari dulu, bukan. Jadi arti sudah dari dulu harus kita hilangkan, gitu loh. Kalau Allah disebut Allah sudah dari dulu, berarti apa? Udah tua. Berarti sekarang namanya barang antik gitu. Kalau udah tua banget berarti apa? Antik gitu kan. Yang kedua yang nggak boleh lagi mengatakan Allah itu duluan mana sama makhluk. Nah, nggak boleh nih. Jadi qidam harus membersihkan dari dua makna, apa? Dari dulu dan duluan mana sama kita. Ini keduanya nggak boleh disebutkan kepada Allah gitu. Makanya dalam syariat juga dikatakan seorang hamba itu nggak boleh mengatakan Allah itu adanya kapan. Kapan adanya Allah? Oh ya Allah ya qidam, adanya nggak pakai permulaan. Ya. Terus nyambung lagi sifat yang ketiga yaitu wajib Allah baqo. Artinya baqo apa? Kekal, langgeng, abadi gitu. Kekal yang disebutkan pada Allah artinya bukan ada terus gitu. Apa yang ketiga? Baqo, kekal, artinya tidak betul. Kekal maknanya tidak berakhir. Hah? Allah kekal, Allah wajib kekal. Jangan tidak kekal. Kekal gimana? Allah wajib kekal. Baqo, betul.
Kekal maknanya tidak berakhir gitu. Terus bawahnya tidak boleh dimaknai ada terus menerus gitu. Kalau Allah dimaknai ada terus menerus berarti apa? Terkena zaman gitu. Adanya mengalami perubahan karena terikat sama waktu gitu. Seperti apa nanti? Seperti adanya surga. Surga itu juga sifatnya apa? Kekal. Tapi kekalnya surga itu maknanya ada terus menerus gitu. Karena kekalnya surga itu dikekalkan oleh Allah, bukan kekal dari dirinya sendiri gitu loh. Beda sama kekalnya Allah. Kalau kekalnya Allah memang dari dirinya sendiri. Apa? Allah itu enggak diawali tiada. Kalau sesuatu yang enggak diawali tiada pasti tidak akan diakhiri tiada. Itu pasti tuh. Sesuatu yang tidak diawali tiada, awalnya nih enggak pernah tiada, pasti tidak akan diakhiri oleh tiada. Lah kalau surga itu ada awalnya, tapi kok nggak ada akhirnya karena surga dikekalkan oleh Allah gitu. Neraka kekal, maknanya apa? Dikekalkan oleh Allah. Maksudnya dikekalkan itu dijadikan ada terus menerus gitu loh. Sama kayak lampu ini nih. Lampu ini nyala. Kok nyala terus? Karena dinyalakan terus menerus gitu. Bukan nyala dari dirinya, bukan gitu. Karena yang menyalakan lampu ini pengen lampu itu nyala terus, tapi sewaktu-waktu bisa dimatiin gitu maksudnya. Kapan saja yang nyalain mau bisa dimatiin. Nah kalau Allah ya nggak bisa, karena adanya atau kekalnya Allah itu dari dirinya sendiri, bukan dikekalkan oleh yang lain gitu. Nyambung nggak? Jadi Allah itu tidak diawali tiada, juga tidak diakhiri tiada. Nah kalau kita diawali tiada, diakhiri tiada. Kapan tiadanya? Tiadanya kapan? Ya nanti nunggu qaid dulu, nunggu waktunya game. Ya, sekarang masih lah. Waktunya game itu pakai jadwal enggak? Pakai urut absen enggak? Hah? Urut absen enggak? Pakai urut abjad enggak? Yang A mati duluan gitu, yang B belakangan. Urut enggak? Ya enggak urut. Kadang yang umurnya muda matinya duluan, yang umurnya tua enggak mati-mati. Ya ada begitu be. Ya. Sampai disumpahin, orang disumpahin orang banyak mati enggak mati juga ada begitu. Ada yang didoain biar panjang umur besoknya mati gitu. Karena yang namanya makhluk itu ada awalnya dan ada akhirnya. Tapi boleh juga Allah itu
menjadikan dia ada terus juga boleh. Berarti Allah mengekalkannya gitu. Contohnya kayak apa? Surga. Selain surga yang kekal apa lagi? Neraka. Apa lagi? Hah? Ruh. Nah, dalam diri kita ini ada ruh. Ruh itu ada awalnya, tapi nggak ada akhirnya. Gitu. Sama kayak surga tuh. Jadi ketika wujud kita mati, ruh kita nggak mati. Nanti ketika hari kiamat, ruh juga nggak hancur. Gitu loh. Jadi ada terus ruh itu. Sama berarti ruh itu sesuatu yang dikekalkan oleh Allah, gitu loh. Bukan kekal dari dirinya. Kenapa? Karena ruh itu ada permulaannya. Ya, ini batasan kita mengetahui sifat yang kedua dan yang ketiga. Allah wajib qidam dan Allah wajib bersifat baqo. Qidam itu artinya tidak ada, tiada pada awalnya. Kalau baqo tidak ada, tiada pada akhirnya. Maka yang demikian disebut wajib wujud, gitu. Sesuatu yang wajib adanya. Jadi wajib ada itu sesuatu yang nggak pernah tiada. Nggak pernah tiada ini maknanya awalnya nggak pernah tiada, akhirnya nggak pernah tiada. Disebut namanya wajib ada. Kalau kita jaiz adanya, gitu loh. Awalnya tiada, akhirnya boleh kembali tiada. Namanya jaizul wujud. Kalau Allah wajibul wujud, gitu. Jadi kita harus mengimani makna yang demikian bagi Allah. Lah yang kekal itu zatnya Allah atau ya dua-duanya? Zatnya Allah ya kekal, sifatnya Allah juga kekal, gitu loh. Zatnya Allah ya enggak berawal, sifat Allah juga enggak berawal. Allah bersifat kuasa, Allah bersifat melihat, Allah bersifat mendengar. Mulai kapan? Ya enggak ada mulainya, gitu. Sama-sama enggak ada permulaannya. Dan semua sifat Allah juga enggak ada akhirnya, gitu. Jadi yang bersifat qidam dan baqo itu zatnya Allah dan semua sifat-sifatnya Allah, enggak berawal dan tidak berakhir. Lawannya mustahil Allah baru. Tulis mustahil Allah baru. Baru itu apa? Baru itu apa? Ini ada barang baru nih. Apa barang baru? Yang suka ngomong ada barang baru siapa? Barang baru itu tadinya belum ada, terus jadi ada. Ini barang baru, gitu loh. Lah, seluruh yang ada ini yang diciptakan Allah semua namanya barang
Baru gitu. Istri kamu baru nggak? Karena adanya cuman baru atau kidam, dua doang nih. Berawal atau berakhir. Berawal atau tidak berawal, gitu loh. Sesuatu yang ada cuma dua nih. Kalau berawal namanya makhluk, tidak berawal namanya siapa? Allah, Tuhan. Dua doang nih, nggak ada lainnya, nggak ada. Oh, ada nih setengah makhluk, setengah Tuhan, ada. Nggak ada cuma dua. Kalau nggak makhluk, Tuhan. Berarti kalau makhluk ada awalnya, kalau Tuhan nggak ada awalnya. Berarti barang yang wujud cuma dua, berawal dan tidak berawal, gitu. Jadi kalau kita nih semuanya, mau malaikat, jin, dedemit, tuyul, kuntilanak, sundel bolong, semuanya ada awalnya, disebut barang baru, gitu loh. Kalau Allah nggak ada awalnya disebut kidam, gitu. Jadi lawannya kidam apa? Baru. Wajib Allah kidam, mustahil Allah baru. Kalau kita mah semuanya baru, nggak ada yang nggak baru, nggak. Wujudnya baru, sifatnya baru, ya. Hah? Iya. Baru itu artinya apa? Tadinya nggak ada, terus jadi ada, gitu loh. Nah, sesuatu yang begitu disebut namanya baru, gitu loh. Jadi, iya, bid'ah, membid'ahi wujudnya Allah, gitu loh. Namanya barang. Ini yang ngaji ahli fikih, jadi ngertinya bid'ah begini. Nggak ngerti kidam, nggak, gitu. Nah, yang bid'ah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang dibikin, gitu loh, nyalai asli. Ini ahli fikih yang ngaji begini nggak ngerti kidam, dia ngertinya bid'ah. Nanti kalau bid'ah dolalah dong ente, berarti bahaya dong. Tapi nggak semua bid'ah itu dolalah. Ada bid'ah yang apa? Hasanah, gitu. Terus lawannya bako apa? Fana, gitu. Wujudnya bisa mengalami kehancuran, bisa mengalami kebinasaan. Kalau Allah mustahil fana. Mustahil wujudnya Allah itu fana. Kenapa? Karena wujudnya Allah tidak berawal. Sesuatu yang nggak berawal pasti nggak akan berakhir. Itu rumus namanya tuh. Apapun yang tidak berawal pasti tidak berakhir. Nah, apapun yang ada awalnya maka boleh saja berakhir. Itu rumusan namanya tuh. Kalau kamu ahli berpikir, maka ini mesti dipakai rumusan ini nih. Perkara yang nggak ada awalnya pasti nggak akan ada akhirnya. Berarti Allah itu mustahil fana, mustahil wujudnya Kalau dunia ini, dunia bisa menjadi fana. Nanti setelah dunia fana pindah ke alam
alam baka. Kalau aslinya alam bako, baka itu maknanya bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab apa? Bako, itu alam yang kekal. Kalau sekarang alam yang fana. Kenapa? Karena alam ini bisa saja mengalami kehancuran. Maka dunia ini pasti hancur. Tinggal kalau ada orang di dunia ini, ada orang kok cinta sama dunia nih, ada orang cinta sama dunia, tinggal milih dia duluan yang mati hancur atau dunianya duluan yang hancur. Pasti tuh. Kenapa? Karena nggak mungkin kekal di dunia ini. Ada orang cinta sama hartanya, dia punya duit nggak pernah dikeluarin, punya benda disimpan aja. Maka kemungkinannya dua, dia mati duluan atau hartanya meninggalkan dia duluan. Nah, sama-sama mati nggak bawa dunia, mestinya apa? Dunianya duluan dikeluarin buat ongkos modal nanti di akhirat. Gitu mestinya dong. Orang kalau pikirannya waras begitu tuh. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya, Sayyidina Ali, kalau saya pengen tahu saya itu ahli dunia atau orang ahli akhirat, caranya tahu gimana? Ya yang tahu diri kamu, kata Sayyidina Ali. Lah gimana caranya saya tahu? Ketika kamu nerima duit dan kamu ngeluarin duit, yang kamu seneng yang mana? Nerima apa ngeluarin? Yang mana? Terima. Berarti kamu ahli dunia. Kalau kamu seneng yang ngeluarin duit, berarti kamu ahli akhirat, gitu loh. Ngeluarin duit itu maknanya bukan foya-foya, bukan, tapi memanfaatkan duitnya untuk urusan bekal nanti di akhirat, gitu loh. Jadi hati kamu itu condongnya kemana, gitu loh. Kalau kita kan enggak, kalau ngeluarin duit deg-degan, maksudnya habis dah gitu. Kalau terima duit seneng. Nah, itu kita tuh berarti kita masih termasuk golongan ahli dunia, bukan ahli akhirat. Nah, kalau para wali-wali ulama senengnya apa? Ngeluarin duit, ngeluarin harta. Malah dia nggak seneng kalau harta itu datang. Kenapa? Tambah tugas lagi, kata dia begitu. PR lagi. Kenapa? PR untuk apa? PR untuk dikeluarkan. Kalau kita kan enggak, kalau udah masuk pengennya enggak keluar lagi, gitu loh. Ya. Ente gini aja dah, coba ente makan, jangan berak, bisa enggak? Sepelit-pelitnya orang kalau makan tetap keluar. Coba ditahan, jangan keluar gitu. Wah, sakit dah lo. Oh, namanya sesuatu yang masuk ya harus Allah sudah bikin gambaran. Lah kita saking cinta sama dunia, kalau punya harta masuk, ngeluarinnya seret bener, ya Allah. Ya. Jadi ini ukurannya. Kalau seseorang itu dunia ini tempat yang fana, akan binasa, berarti dunia ini hanya sementara. Dunia ini modal kita mencari bekal untuk akhirat. Kalau kita tahu di dunia ini sementara, maka perbanyaklah amal, perbanyaklah kebaikan untuk modal nanti di akhirat. Kata Rasul apa?
dalam berbagai macam hadis mengatakan dunia ini gambarannya apa? Gambarannya kita itu naik kapal nih. Naik apa? Naik kapal. Terus singgah di sebuah pulau untuk mengambil bahan bakar atau mengambil air untuk keperluan. Ketika kamu turun dari kapal, nah kodanya ngomong, kamu turun, ambil bekal secukupnya, naik lagi ke kapal, karena kapal ini akan langsung jalan lagi gitu. Lah ada orang yang turun betah di dunia gitu, nggak kepengen mati, pengennya panjang, artinya nggak mau naik kapal lagi nih. Padahal ini kapal menuju surga, menuju alam baka yang kekal selama dalam kenikmatan. Tapi karena kamu waktu turun ketemu janda muda, akhirnya kecantol. Ketika turun dapat harta, dapat tahta, dapat kedudukan, kaya, hingga seakan-akan nggak kepengen mati gitu loh, betah hidup. Padahal diingetin, ini kapal mau segera jalan, ente kembali nggak kembali, kapal ini pasti jalan. Kenapa? Yang diurusin nggak cuman kamu, yang naik banyak di kapal ini nih. Ente terlambat, kapalnya jalan. Artinya ketika kita nggak kembali dalam keadaan membawa bekal yang baik, maka kamu nggak akan ikut ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan tertinggal dan hanya mendapatkan kesengsaraan gitu. Jadi dunia pasti mengalami apa? Kehancuran. Karena dunia hanya sebentar, akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang kekal nanti di akhirat. Ya, ini batasan yang harus kita tahu dari sifat wajib qidam bagi Allah. Lawannya apa? Lawannya apa? Hudus atau baru. Wajib Allah qidam, mustahil Allah baru. Terus wajib Allah baqo, mustahil fana gitu. Ya. Jadi kita hari ini udah bicara 4 sifat. Sebatas inilah orang awam perlu tahu. Orang apa? Kalau ustadz nggak cuma segini bahasnya, masih panjang pembahasannya. Nah dia ustadz tapi ngajinya ikut orang awam, kan repot. Cari yang gampang aja. Kalau ustadz, kenapa? Karena orang awam itu butuhnya imannya sah dan masuk surga, selesai. Ya, butuhnya apa? Iman kita sah, terus masuk, selesai. Lah kalau ustadz, kiai, ulama, surganya VIP gitu. Hingga kajian mereka, ilmu mereka nggak boleh sebatas orang awam. Ada pelajaran yang lebih untuk mereka gitu loh. Kalau orang awam ini cukup, udah selesai segini doang, nggak perlu nambah-nambah lagi, nggak perlu. Tinggal nanti cari dalil. Dalilnya Allah qidam apa, dalilnya Allah baqo apa. Kalau alim, ulama, ustadz, kiai nggak boleh sebatas ini gitu loh. Karena mereka harus punya keilmuan yang di atasnya orang awam. Lo ngajinya sama orang awam, yang ngirit lah ngajinya. Ya, makanya ustadz itu mesti kumpul, para ustadz ngaji sendiri khusus. Kenapa? Nggak kumpul sama orang awam. Karena ada pelajaran yang nggak perlu diketahui orang awam, nggak perlu. Yang tahu harus para ustadz gitu loh. Karena orang awam nanti pikirannya nggak nyampe itu untuk ke sana. Pusing bib, iya.
Makanya orang awam cukup sebatas ini yang gampang-gampang aja gitu loh. Allah tidak berawal dan Allah tidak berakhir. Mustahil Allah itu baru dan mustahil Allah itu fana. Selesai. Ya. Tinggal nanti kita bicara yang akhir, dalil. Apa sih dalilnya kalau Allah wujud? Dalilnya kalau Allah baqa? Dalilnya kalau Allah fana? Bagi orang awam, dalil yang 20 itu tadi dikumpulkan jadi satu dalil. Cukup. Bagi orang alim, satu sifat punya dalil. Beda nih. Wujud, buktinya apa? Qidam, buktinya apa? Baqa, buktinya apa? Gitu. Maka butuh pemikiran yang lebih, makanya surganya lebih tinggi. Mau nggak? Ente maunya yang awam-awam aja, ya di emperan surganya nanti. Yang penting masuk amin. Mudah-mudahan ya. Jadi sebatas inilah yang diwajibkan oleh ulama ahli sunnah agar kita orang awam mengenal sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita dijadikan Allah masuk kelompoknya ahlu sunnah wal jamaah, diberi keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti, amin ya rabbal. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Jangan nanya partai pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Dunia apa? Apa? Enggak ngerti saya. Dunia apa? Fanun wa ilmun. Al ilmu bakun. Tadi dunia itu fana. Adapun yang namanya ilmu itu bakok langgeng gitu. Maknanya ilmu itu adanya di dalam ruhani kita. Kalau dunia itu jasad kita nih. Kalau dikubur nanti apa? Hancur, dimakan sama tanah, habis. Lah kalau ruh kita yang ada ilmunya ya langgeng terus gitu loh. Jadi dunia itu pasti fana, kalau ilmu itu akan langgeng terus menerus. Ya. Ada yang lain? Pak,